Let's put up on the side. Hai guys, jadi hari ini kita bakal ngapain ya? Jadi hari ini kita akan mengedukasi apa sih dampak dari kekerasan seksual dan gimana cara mengatasinya. Nah, untuk itu kita bakal wawancara beberapa orang. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Novia Zelka Saraswati. Saya Nika Dialgina Vilayogini. Saya Gusti Bau sama Chandra. Ditunggu kita nanti vlog wawancara. Bye-bye. Kita lagi ada di mana nih? Gimana sih, Ram? Lain TV. Apa ya? Kita akan wawancara salah satu narasumber di sini. Siapa ya kira-kira? Tunggu nanti. Selamat siang semuanya Bu. Perkenalkan saya Lola dan teman saya Novia dan Rahman. Nah, kami dari Sekolah Pengetahuan ingin mengetahui tindakan kepolisiannya apa saja untuk kekerasan seksual. Sebelum memulai wawancaranya, mohon maaf sebelumnya kami mewawancarai dengan Ibu siapa? Saya dengan dari Saputra sebagai kanit PPA. Saya anggota Ibu kanit PPA yaitu Aibda Ninu Komunikasi Dewi Widasari. Terima kasih Ibu. Pertanyaan pertama, apa tindakan kepolisian terhadap kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat? Oke, saya jawab ya dia. Kalau misalkan kita menerima laporan dari masyarakat tentang kekerasan seksual, biasanya pelapor, kan kita sebut pelapor, orang yang pelapor ini datang ke kita, nanti dia akan menceritakan kejadian apa, maksudnya dia datang ke sini. Setelah itu akan kita tindak lanjuti seperti itu. Kalau dari kasus-kasus yang ada, nah itu bakal dikenain pasal-pasal apa aja dan hukumannya yang apa aja yang paling berat dari kasus-kasus itu? Jadi gini, tergantung lihat dari korban. Korban biasanya kan anak di bawah umur. Jadi kita pakai pasal persetubuhan terhadap anak. Ya. Di pasal 35 tahun 2016. Ya. Jadi kita pakai pasal itu, kita sandingkan dengan pasal undang-undang yang baru, jadi kekerasan seksual, yaitu nomor 12 tahun 2022. Jadi kalau dulu kan kalau si anak sebagai korban, kita pakai hanya pasal perlindungan anak. Tapi sekarang karena ada kekerasan seksual, undang-undang nomor 12 tahun 2022, jadi bukan anak di bawah umur aja yang bisa melaporkan saat dia diperkosa seperti itu. Jadi bisa mahasiswa di atas 18 tahun itu juga bisa pakai pasal ini. Tapi kalau pasal persetubuhan terhadap anak kita sandingkan dengan kekerasan seksual ini supaya tambah berat. Kalau pasal undang perlindungan anak itu ancaman hukumannya 15 tahun, paling lama 15 tahun. Pelakunya adalah orang tua, wali, tenaga pendidik, biasanya guru. Itu diperberat, ditambah sepertiga dari ancaman sebelumnya. Nah, kalau undang-undang nomor 12 tahun 2022, ancaman hukumannya paling lama tergantung pasal lagi. Ada pasal 6 hanya dicolek-colek, dicium-cium, tapi kan belum berhubungan badan. Itu ancaman hukumannya 4 tahun. Pasal 6B dan 6C itu sudah berhubungan, sudah pakai kekerasan, sudah pakai ancaman, sudah melakukan hubungan, mau sekali, mau berkali-kali, berlanjut. Ada pasal berlanjutnya lagi, itu ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Makasih banyak. Iya, iya, iya. Hai, jadi itu edukasi yang kita dapatkan di Polda NTB. Besok kita kemana lagi ya? Stay tune. Hai guys, jadi hari ini kita lagi ada di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Nah, kita nih lagi mau wawancara Ibu Iin. Jadi ikutin kami. Kalau misalnya Bu, kan ada orang kena kekerasan seksual, tapi dia takut buat kasih tahu. Nah, dia takut kayak malu. Terus misalnya kita nggak tahu apa, jadi kayak dia agak stres sendiri. Nah, cara kita menguranginya buat habis itu buat kita tidak lanjuti. Ya, si korban yang punya korban kekerasan seksual kan malu ya, malu. Tetapi kadang-kadang
pasien kekerasan seksual ini sering terjadi atau Iya, itu tadi ya, kadang-kadang terjadi ya, karena kenapa gitu ya, sebenarnya kalau kekerasan seksual itu semakin meningkat gitu ya, ini kasusnya, jumlah kasusnya hanya memang itu tadi, tidak mau melapor karena takut, karena malu, karena sungkan seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Hai, jadi itu tadi penjelasan dari Ibu Iin. Nah, semoga bermanfaat. Bye. Di sini kita ketahui bahwa pelecehan seksual adalah suatu tindakan kejahatan yang bisa merugikan orang lain atau bahkan menimbulkan trauma kepada korban.